Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ingin bercerita sedikit dan sambil melamun pada saat sore kali ini dengan menyeruput teh hangat di rintik-rintik hujan menjelang waktu maghrib ini. Saya ingin berkhayal sedikit saja tentang terpenjara keinginan. Kenapa saya memberikan satu hal ini tentang terpenjara keinginan? Saya teringat kepada hasanah daripada Gus Nadir Shah Hussein, ya. Terpenjara keinginan, andai kata saya punya uang 100 miliar atau Anda, apa yang akan saya perbuat atau Anda perbuat? Coba kita berpikir sejenak ketika kita mempunyai uang 100 miliar ini. Daftarnya boleh panjang, ya, sangat panjang bahkan. Mulai dari pergi ke tanah suci untuk umroh ataupun haji, jalan-jalan ke luar negeri, melancong ke Swiss, ke Spanyol, ke Barcelona, ke Eropa, ya di mana saja lah, bahkan sampai ujung langit pun mungkin, ya. Dan sisanya juga bisa untuk beli rumah bertingkat, mobil mewah, atau segera menikah bagi yang belum menikah, dan menikah lagi bagi yang sudah menikah, dan seterusnya. Itulah keinginan kita ketika kita dapat mencapai atau dapat mempunyai uang 100 miliar di kantong ataupun di tabungan kita. Ada kawan yang tiba-tiba di kesunyian itu menyambar lamunan kita. Ketika kita punya uang 100 miliar, tiba-tiba dia meminta setengahnya. Boleh tidak? Dan kita pasti buru-buru, mau minjem 50 miliar? Kok enak banget yuk. Lihatlah, saat kita melamun pun, ya, seandainya kita punya 100 miliar mau kemana-mana yang tadi, ya, seorang teman dalam lamunan kita pun menyambar minta pinjem atau minta 500 miliar, kita dalam lamunan pun sekejap langsung berkata, mau minta 50 miliar? Kok enak banget. Lihatlah, saat melamun pun kita sudah tidak mau berbagi. Padahal uang itu juga belum ada di tangan kita, 100 miliar tadi. Imam Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pernah juga berujar yang kira-kira itu orang yang paling kaya al-ghina itu orang yang meninggalkan keinginan, al-muna. Ada apa ini? Padahal orang yang paling kaya disebut oleh Ali bin Abi Thalib itu orang yang meninggalkan keinginannya. Mereka yang terpenjara oleh berbagai keinginan merupakan orang yang paling miskin. Sebaliknya orang yang paling kaya itu adalah orang yang bebas dari beragam keinginan. Tapi bisakah kita hidup bebas dari keinginan tersebut? Itulah sebabnya kita harus bisa membedakan antara keinginan merupakan atau kebutuhan. Apa yang kita butuhkan itu harus kita penuhi. Kebutuhan hidup aman dan nyaman sampai dengan kebutuhan spiritual sekalipun, semua itu boleh bahkan wajib kita penuhi. Akan tetapi keinginan yang berupa kesenangan, belaka, dan atau pelampiasan dari kegalauan hati ini, atau malah sekadar pencitraan demi konten, medsos dan lain sebagainya, itu kita juga harus hati-hati untuk kita sikapi. Jangan sampai kita terpenjara oleh keinginan yang melampaui apa yang sejatinya kita butuhkan. Yang maha tahu kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada titik ini kita terjerat oleh keinginan. Ujungnya kita berhalusinasi. Kita bermimpi. Di dalam halusinasi dan mimpi saja kita masih pelit. Penuhi kebutuhan, tapi mari belajar menahan diri dari keinginan. Dalam kebutuhan atau hajat ada cinta dan munajat. Dalam keinginan ada nafsu, kesenangan, dan kemewahan. Sebentar. Jadi sebenarnya kita itu menginginkan aku atau membutuhkan aku sih? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.